Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengedukasi tentang sanitasi lingkungan yang ada di sekitar saya. Ini merupakan tugas mata kuliah kesehatan lingkungan pulau-pulau kecil. Dan video edukasi ini diberi judul tentang identifikasi dampak sanitasi lingkungan di Kampung Buhias. Dan kita akan masuk dalam pengertian sanitasi lingkungan. Apa sih sanitasi lingkungan itu? Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, konstruksi, pembuangan limbah, pasokan air yang higienis, dan sebagainya. Kesehatan lingkungan di Indonesia masih memprihatinkan. Sanitasi yang belum optimal di Indonesia ditandai dengan tingginya insiden penyakit menular pada masyarakat. Selanjutnya, kita lihat di sini ada contoh sanitasi lingkungan yang dilakukan manusia. Yang pertama, penyediaan air bersih atau air minum. Yang kedua, pengelolaan sampah. Yang ketiga, pengelolaan makanan dan minuman. Dan yang keempat, pengawasan atau pengendalian serangga dan binatang pengerat. Dan masih banyak yang lainnya. Di sini juga kita bisa melihat ada manfaat dari sanitasi, yaitu pertama, terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi manusia. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular. Ketiga, mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah. Yang keempat, mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara. Kelima, menghindari pencemaran lingkungan. Dan keenam, mengurangi jumlah persentase orang sakit di daerah. Kita lihat di sini ada tujuan dari sanitasi. Secara umum, tujuan sanitasi yaitu untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyarat kesehatan serta untuk mengembalikan, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan manusia. Dan kita bisa lihat di sini, ini ada 2 gambar. Gambar ini saya ambil dari website. Ini adalah contoh sanitasi yang buruk. Kebanyakan di Indonesia masih banyak orang-orang yang tidak memperdulikan tentang sanitasi yang bersih. Baik itu dipengaruhi oleh ekonomi, sosial, atau yang lainnya. Sehingga ini bisa menimbulkan banyak sekali sarang penyakit, dan ini juga bisa menimbulkan penyakit di tubuh kita. Selanjutnya, di sini ini adalah gambar yang saya ambil sendiri di pasar di sekitar lingkungan saya. Ini banyak sekali sampah yang berserakan, dibiarkan begitu saja sehingga bau-baunya itu tidak enak. Ini bisa menjadi satu bahan yang sangat memprihatinkan karena sampah-sampah ini tidak dikelola dengan baik, hanya dibiarkan begitu saja. Dan ini adalah gambar di sebelah rumah saya. Ini merupakan air yang sering masuk dan keluar, dan di air itu sangat banyak sampah yang ikut mengalir mengikuti arusnya. Ini adalah ulah dari masyarakat pesisir yang selalu membuang sampah di laut, sehingga jika air laut naik, sampah-sampah masuk mengikuti arusnya, sehingga air-air menjadi tercemar. Ini bisa menjadi penyakit bagi kita semua, orang-orang yang tinggal di sekitar ini. Ini bisa menjadi sarang penyakit, bisa menjadi vektor pembawa penyakit untuk tubuh kita. Maka dari itu,
Ini harus menjadi perhatian khusus bagi setiap kita yang tinggal di sekitar daerah pesisir atau pulau-pulau kecil untuk tetap menjaga kebersihan kita agar sanitasi lingkungan kita bisa bersih dan terjaga dengan baik sehingga video yang sebelumnya yang telah kita lihat adalah video yang saya ambil di sekitar lingkungan saya, dan selanjutnya ada video animasi yang saya ambil dari YouTube. Akibat sampah yang bertumpuk. Akibat sampah yang bertumpuk. Beberapa akibat karena sampah yang bertumpuk antara lain sebagai berikut. 1. Lingkungan menjadi terlihat kumuh, kotor, dan jorok. Ini akan menjadi tempat yang subur bagi organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Juga merupakan sarang lalat, tikus, dan hewan liar lainnya. Dengan demikian, sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit. 2. Sampah yang membusuk menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan atau lindi juga dapat menimbulkan pencemaran sumur, sungai, maupun air tanah. 3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran drainase sehingga menimbulkan bahaya banjir. 4. Pengumpulan sampah dalam jumlah besar memerlukan tempat yang luas, tertutup, dan jauh dari pemukiman. Jadi, pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan dengan 3P atau pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan di TPA. Sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut ke TPS, dan terakhir ditimbun di TPA. Jadi, pengurangan volume sampah dengan mengolah sampah menjadi produk yang berguna perlu difikirkan dan dipraktekkan secara konsisten. Nah, mudah-mudahan dengan mediasi di pembelajaran ini, kita semakin sadar bahwa sampah jangan dianggap masalah yang sepele, karena menyangkut kebersihan lingkungan kita. Jika lingkungan tak bersih, bukan tak mungkin penyakit akan mudah mengenai kita. Dan ingat selalu, buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Marilah kita semua bersatu hati menyelamatkan bumi ini dan menciptakan bumi yang indah dan nyaman untuk kehidupan sekarang dan mendatang. Sampai jumpa. Sekian video edukasi dari saya. Marilah kita tetap menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit. Terima kasih.